اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. Amma ba'd, Ibu yang dirahmati Allah, sudah bisa kembali menghadiri kajian rutin tafsir, di mana kita sudah berada di juz 29 surah Al-Mudaththir di ayat terakhir insyaallah. Seperti biasa kita awali dengan tilawah dulu surah Al-Baqarah ayat 94 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
hasanah. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. Ini kalau bisa sih lanjut ya, satu nafas. Kita coba satu nafas tapi bacaannya agak cepat ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Dua, satu, dua, tiga. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Kuat gak? Kalau nggak kuat boleh ya, boleh berhenti di fa inna Allah. Nah itu aman. Kalau berhenti di fa inna Allah, ingat tinggal pulang dari fa inna Allah. Fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Tapi kalau bacanya cepat banget, bisanya bacaan hadir ya, cepat-cepat itu bisanya back. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Santai kalau itu coba ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 97 ya. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Mulk.
Jadi ini agak lewat. Belum ya, sedikit lagi. Mana itu ayat ke kemarin tentang 4 alasan ya. Nah, kenapa penduduk Sahor yaitu orang-orang kafir masuk neraka? Ya, kita katakan bahwa sebetulnya mereka ya, juga mukhatabun di furu'i syariah. Mereka juga kena khitab, kena tuntutan untuk melaksanakan syariat ini sama. Karena dunia ini sebetulnya hanya pantas dijalankan dengan menggunakan syariat Allah, baik manusianya, pokoknya manusia. Qadarullah manusia enggak semuanya masuk kelas Islam. Nah, gitu ceritanya. Tidak semuanya kuliah. Tapi selayaknya orang tuh berpikirnya bagus gitu. Kalau orang kuliah misalnya, atau orang yang sekolah, berpikirnya harusnya kalau ada yang ya ketangkep maling ayam, harusnya ditangkap saja. Harusnya pikirannya dewasa ya. Sama seperti orang yang berpendidikan atau orang yang berilmu, dia ditangkap saja, baru ditanyakan dulu, kan pikiran yang waras gitu ya. Tapi semuanya begitu nggak pikirnya? Enggak. Bukan berarti wah itu kan dinamika kehidupan. Enggak, yang harusnya begini. Yang tidak bagus itu berarti kesalahan, tetap dianggap kesalahan. Jangan dianggap wah ini kan dinamika kehidupan aja. Tidak, dinamika kehidupan tidak semuanya pilihan A, B, C itu semuanya bagus. Ya, dalam syariat Islam ada permasalahan yang khilafiyah dijabarkan, tapi ada juga permasalahan yang cuma satu pendapat, gak boleh ada pendapat kedua, ketiga dan seterusnya. Contoh, sholat wajib, gak ada pendapat kedua. Sholat itu sunnah, atau sholat itu ya kalau dikerjakan bagus, gak dikerjakan enggak. Qaul wahid, satu perkataan ulama, ijma namanya, dalilnya qat'i namanya. Berkerudung wajib, gak ada pendapat kedua. Minum khamr haram, gak ada pendapat kedua. Mau minum khamr lah, boleh aja lah, gak ada pendapat kedua. Ada 4 ya, mereka dituntut karena gak sholat. Kita sosial analogikan seperti mereka ini sedang digeret, diseret, dituntut di meja pengadilan pidana. Ya, dengan tuduhan pertama adalah tidak beriman, kan itu. Tapi ternyata bukan hanya tidak beriman ya, karena sebetulnya dia sebagai warga negara dia harus bayar pajak misalnya, dia harus begini, dia harus begitu. Bukan hanya tidak mengakui presiden sekarang itu sebagai pelanggaran, tapi karena selalu dilihat, oh ternyata dia nggak sholat, dia nggak bayar zakat juga, dia nggak STNK-nya udah ini, SIM nggak punya SIM, berat, maka akhirnya diganjala dengan hukum berlapis namanya gitu.
Mungkin di beberapa kajian ada di kajian usul tafsir baru dibahas seperti itu. Kemudian dia nggak bayar zakat, bukan hibah, hatta atana yakin, sampai atana yakin di sini maksudnya hatta atana al-maut, sampai meninggalnya. Kalau di sini kan al-Walid bin Mughirah kafir sampai matinya, tidak juga dia kunjung beriman. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa pintu taubat hanya terbuka atau masih terus buka selama belum ajal menjemput. Ajal menjemput ada batasannya, yaitu sampai tenggorokan. Nanti kalau udah di sini nih, dia taubat masih bisa nggak ngomong? Masih. Seperti Firaun, dia masih bisa ngobrol. Kata Firaun apa? Ketika tenggelam, nyawanya sudah di sini. Baru dia sadar, baru dia bilang, amantu bi Rabbi Musa. Wah, kalau gini sih saya beriman deh. Udah terlambat. Tenggorokan itu dari sini soalnya. Tapi kalau nyawanya masih di dalam lah gitu. Jadi kalau sekarang mungkin orang yang bukan koma ya, kalau koma kan nggak bisa ngomong. Apa istilahnya, penyakit parah lah mungkin gitu. Tapi belum sekarang. Istilahnya kalau udah sekarang udah nggak boleh, nggak bisa. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berlaku, tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang yang kafir. Jadi syafaat itu hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Loh, kita udah beriman, udah dijadikan surga, kok masih butuh syafaat? Loh, orang beriman tidak semuanya selurus Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah berbuat dosa, ada yang korupsi, ada yang berzina, ada yang minum keras, tapi KTP-nya sih Muslim. Nah ini digembleng dulu. Atau misalnya nanti ketika di padang mahsyar berkumpul, itu kita membutuhkan syafaat untuk dipercepat hisabnya, karena nunggunya luar biasa lama. Biomika namikda khamsina al-sana. Nunggu 1 hari di sana itu sama seperti 50.000 tahun sehari, 50.000 tahun di bumi. Luar biasa lama banget. Namanya nunggu nggak enak, apalagi nunggunya nggak nyaman. Kalau nunggu di ruang ber-AC masih lumayan, meskipun ada hidup gitu nggak nyaman juga. Tapi intinya tidak ada syafaat bagi orang kafir untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Tapi pernah dibahas kalau nggak salah ada syafaat keringanan adab untuk orang kafir, ada. Kalau itu ada keringanan adab, tapi tetap di neraka terus. Contohnya yang selalu dibawakan oleh para ulama adalah keringanan adab paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Karena selalu mendukung dakwah Nabi, hanya satu nggak mau masuk Islam aja. Maka kata Nabi, adabnya diperingan, yaitu di neraka yang adabnya hanya sekedar dikenakan, dipakaikan terompah dari api neraka, dipakai oleh Abu Thalib, yang kalau dipakai beliau berjalan itu panasnya sampai bulu-bulu beliau mendidih. Itu ringan. Alhamdulillah. Jadi syafaat bagi orang kafir, kalau ditanya ada kuis misalnya, syafaat bagi orang kafir berlaku enggak? Secara umum enggak, default hukum masalahnya enggak ada. Tapi kalau yang disebut syafaat artinya takhfif, keringanan ada, berlaku, bisa terjadi. Tapi itu enggak banyak kasus-kasus yang sampai ke kita. Karena ini kan perkara ghaib, benar. Tapi wallahu alam sepertinya orang-orang yang kafir yang baik di dunia itu termasuk yang dapat juga syafaat.
Gak mungkin adabnya Hitler sama dengan adabnya non Muslim yang sering bantu Muslim misalnya, gak mungkin sama. Ya, tentu adabnya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwa sebagaimana level surga ada yang surga Firdaus, surga ini. Kalau surga disebutnya darajat, ya, ke atas. Jadi semakin tinggi ke atas dia semakin wah ini VIP kelas presiden malah. Gitu. Semakin atas VIP gitu ya. Kayak misalnya di Al-Burj Khalifah mungkin gitu. Allah, saya nggak pernah juga ya. Tapi kalau neraka ya semakin dasar semakin berat azabnya ya, istilahnya darokah istilahnya. Bidar kil asfali benar. Kalau surga darajat. Puncaknya nanti terakhir ada syafaat Nabi. Itu syafaat untuk pada akhirnya untuk bisa masuk surga. Itu syafaat terakhir. Allah. Jadi Nabi diberi izin oleh Allah untuk memasuki surga terlebih dahulu. Setelah itu umat Nabi Muhammad, baru setelah itu para nabi sebelum dia, baru setelah itu umat-umat Nabi. Jadi kita adalah umat pertama yang masuk surga. Semoga demikian. Masalahnya udah capek hidup di dunia ya. Tapi kalau berpikir ya Allah amalan belum banyak. Tapi kalau berpikir lagi di Indonesia makin aduh ya Allah. Iya. Kadang berpikir gitu ya Allah. Tapi namanya seorang suami apalagi ya, nggak boleh suami itu nyerah kan. Baru-baru ini viral tuh ada seorang ayah muda ninggalin anaknya sendirian di kamar, dipasang CCTV karena nggak ada siapa-siapa. Ayahnya mau ngojek gitu, mau gojek online mau nyari kerja, mau dititipkan ya mungkin gimana gitu kan. Akhirnya ditinggal di kamar sendiri, kunci tapi dipantau CCTV. Semua memiliki negeri ini kaya tapi miskin, tapi mudah-mudahan ya semuanya ada hikmahnya. Ya, jadi kalau berpikir itu karena saya capek, pengen di surga aja sama Rasulullah gitu ya. Masya Allah. Udah hidup di surga, udah gak ada pikiran BBM was-was naik lagi gitu. Iya, kalau suami itu kan, para suami ini saya jadi curcol ya. Nanti listrik udah titik merah, udah mikir 100.000 gitu ya. Gas habis ya 25.000. Kalau suami yang cerdas dia mesti tahu lokasi-lokasi di mana yang harganya miring. Saya tahu sekarang ada telur miring di kota gede. Tahu. Gas yang di bawah 20 berdua di bawah 20 saya belum nemuin ya. Paling mentok 20 ada. Iya. Terus bahkan sampai saya tahu harga tisu yang murah itu, sampai saya nyari harga tisu murah itu sampai saya ke situ. Tisu paling murah itu sementara ini bukan ini, saya nggak di Indo ya. Di Mirota itu murah kan. 11.000 udah 3. Iya. Jos itu. Ini mohon maaf ya bukan apa. Mudah-mudahan ini meringankan ya. Bapak Ibu yang pengen punya informasi ya, pengen makanan anaknya tetap bergizi ya. Saya kemarin beli kepala ayam murah, kalau di tempat sembelih ya sekilo cuma 10.000 ya. Kepala ayam udah enak. Mau beli daging ayam mahal, beli daging sapi apalagi ya. Terus di orang Indonesia di ini kan, orang Indonesia badannya kecil-kecil, nggak pada mau makan makanan bergizi. Bukan nggak mau, mahal. Ya dokter itu, saya kan istri saya sering mantau. Para dokter ini sering, ayo anaknya dikasih makan protein hewani. Dok, mahal. Lah kan cuma buat anak paling beli seperempat cukup. Iya, anaknya yang nggak mau. Bingung lagi, daging di kita awet.
Iya, tapi kita kalau saya bermacam-macam digiling, direbus berjam-jam, ternyata tuh nggak mau. Maunya apa? Roti, maunya yang empuk-empuk. Ya, ya kehidupan di surga seperti itu. Ya. Tapi puncaknya kita tetap bersyukur karena kita yang dipilih untuk beriman. Ya. Kalau dibandingkan orang beriman dengan yang tidak beriman di bumi ini, mana yang lebih banyak sekarang? Nah, yang tidak beriman. Jangankan dengan yang agama lain ya, dengan Nasrani aja secara ini total jumlahnya lebih banyak Nasrani. Muslim itu sangat baru sekitar 100 sekian miliar, banyak dibanding yang lain. Maka kita selalu ya Allah, alhamdulillah, sesulit apapun, yang penting masih sholat, yang penting masih beriman. Ya. Karena yang menjamin kehidupan kita dengan keyakinan kuat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah nggak kuat, berarti memang sebetulnya bukan nggak kuat, ya, tapi belum ada jalannya. Ya. Kalau sudah selesai jatah kita, urusan kita udah habis, itu artinya nyawa kita udah habis. Jadi nggak ada ujian berat, ada jelas, tapi ujian di atas batas kemampuan dia. Batas kemampuan itu begini maksudnya. Udahlah dia nggak bisa, terus dicoba terus sama Allah, itu nggak mungkin. Tapi kalau nggak mungkin itu begini, Allah akan berhenti itu kalau udah batas waktunya nggak bisa dengan kematian. Udah mati berarti udah nggak bisa dia. Artinya Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha, itu udah selesai. Ya. Mungkin yang kemarin itu ya nggak bisa diatasi lagi, ya udah akhirnya beliau meninggal. Ya, entah caranya gimana. Ka'annahum humurun mustanfirah. Oh, terlewat Pak. 49 ya. Fama lahum 'an tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka mu'ridin, berpaling dari at-tadhkirah, dari peringatan Allah? Bahkan digambarkan di ayat 20, berpaling itu begini kata Allah Azza wa Jalla, akan humur, mereka seperti humur wahsi, seperti keledai liar mustanfirah yang pada lari terkejut, ya, farhat min qaswarah, ketika melihat ada singa. Ya, yang ini bisa dicek ya. Mungkin keledai liar ini himar wahsi namanya. Keledai itu ada dua. Apalagi dalam konteks fikih itu disebutkan selalu ada dua ya. Ada himar ahli, himar keledai jinak, ada himar wahsi, keledai liar. Ya, yang masih boleh dikonsumsi itu himar wahsi, keledai liar. Tapi keledai yang biasa ada di perkampungan, kalau di Arab masih banyak ya dipakai buat, misalnya kalau di Arab itu sering dipakai buat, maaf, mereka yang mencari nafkah dengan mengais barang-barang bekas ya. Nah, itu pakai keledai itu biasanya. Ya, kalau keledai ahli, lihat ini, BBM belum naik lagi kan. Itu haram ya, haram. Kalau keledai liar ini, ada juga yang mengatakan ya semodel kayak jerapah itu dia kayak jerapah gitu. Zebra, ada yang mengatakan zebra dianggap sebagai keledai wahsi. Jadi zebra itu punya, atau keledai liar itu punya daya respons itu sensitif banget. Ada gerakan sedikit, apalagi dilihatnya singa kabur. Nah itulah Allah mengumpamakan orang kafir seperti itu. Coba kita aja ya. Ya alhamdulillah semuanya punya sisi. Pokoknya kalau semuanya sensitif berarti itu menunjukkan sisi dalam dirinya semakin kuat. Sama orang beriman juga gitu. Semakin tinggi imannya, maka kalau iman itu, kalau orang beriman disebutnya ghirah atau rasa cemburu. Cemburu itu penting dalam agama.
Semakin tinggi imannya, semakin tinggi rasa cemburunya. Sedikit saja simbol-simbol Islam, syariat Allah itu disinggung atau dilecehkan, wah ini yang membara. Semakin cuek berarti imannya menunjukkan semakin lemah. Begitu juga orang kafir, orang non Muslim semakin ya ada orang sedikit mau nasihatin dia, yuk sholat, yuk ngurusin aku. Nah, berarti semakin itu nilai kekufuran semakin tinggi. Sampai diungkapkan dengan bahasa himar wahsi yang lari terjadi melihat singa. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap dari mereka, ya, ini alasan nih, argumen mereka nih untuk ya sebenarnya nggak mau beriman mereka, tapi ya cari-cari inilah. Setiap mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ada dua tafsiran di antara para ulama yang paling populer. Yang pertama, mereka ya mau beriman, tapi mereka menuntut Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kamu betul utusan Allah, mana bukti lembaran ada catatan dari Tuhanmu yang mengatakan kamu ditunjuk sebagai utusan Allah? Mana? Bahasa kita, mana SK-nya? Mana gak ada SK-nya? Kamu siapa yang bilang kamu Rasulullah? Mana? Kan kamu cuma bilang sendiri. Ini orang-orang kafir. Padahal bukti banyak dalam Al-Quran, dalam hadis, cuma mereka nggak beriman juga. Gitu. Itu pertama. Jadi mereka menuntut kami mau beriman kepada engkau, kepada kamu, asalkan kamu bisa menunjukkan bukti konkret, ada catatan, lembaran yang menunjukkan atau yang mengindikasikan kamu ini sebagai utusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sesuai dengan yang di sini, ya, mereka menuntut mana katanya kamu sering bilang ya catatan orang-orang ya orang beriman, catatan orang kafir begini-begini. Mana catatan saya mana? Abu Jahal tuh kayak gitu. Mana catatan saya? Nggak ada kok, nggak kelihatan. Nah ini apa namanya? Zaman dulu mungkin ini kayak wah kena juga ya. Atau Abu Jahal ini dianggap memang bodoh zaman sekarang. Coba lihat zaman sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu kita, bukan kita ya, siapa saja di dunia berkendaraan ya, lalu lintas ya. Dulu kita hanya kena tilang, kalau kita melanggar itu kalau ya terpantau langsung ya oleh polisi, dipanggil. Zaman sekarang udah modern, CCTV dari ini ternyata di Saudi begitu, terutama di luar negeri lah banyak. Jadi kalau dia mau bepergian ke luar negeri itu bisa terjegal gara-gara mohon maaf Pak, selesai dulu urusan jenengan. Apa Pak? Ini ada tilang, kasus tilang gini-gini. Loh, mana saya nggak pernah dipanggil? Iya, tapi kami catat melalui layar CCTV. Wah, ternyata di layar CCTV ini mungkin ya, terinspirasi dari catatan mereka, kan gitu. Iya. Abu Jahal mungkin belum tahu ini sekarang. Jelas dia belum tahu. Iya. Dunia online offline itu udah diinspirasikan oleh Al-Quran. Ya nggak selamanya catatan langsung dilihatin. Ya, bisa jebrek ini catatan kamu. Ya. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Kali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat ya. Jadi rasa takut itu penting. Ya, jadi kalau dibilang dia tidak punya rasa takut sama sekali, enggak. Orang beriman harus punya rasa takut. Enggak benar kalimat. Jadi tidak semua kalimat seperti indah, seperti bijak, seperti ya kayaknya ini enggak semuanya bisa dibenarkan. Ya, mungkin saya sudah pernah ceritakan. Saya waktu di pondok di kelas-kelas terakhir itu biasanya ada karantina. Untuk kelas terakhir saya kelas 3 ya, Alia karantina. Satu hari di karantina itu kami dikunjungi oleh mudir Pak Yai.
Wah, sudah. Yang ini beliau datang, duduk. Beliau memberikan ujangan di sela-sela. Ya, begitu kami duduk meningkat inilah kira-kira. Duduk di tengah. Beliau menanyakan satu hal yang tiba-tiba, andai, pokoknya setelah memberikan nasihat nanti kamu masalah begini. Kalau kalian ketemu singa di jalan, takut tidak? Gitu, kira-kira. Wah. Ada teman kami yang sok-sok garang gitu ya. Enggak. Katamu tidak apa? Bodoh kamu. Gitu ya teman saya. Saya masih ingat Nurdin teman saya. Enggak takut saya. Sama Pak Yai malah dibilang bodoh kamu. Takutlah. Kemudian beliau menjelaskan ya tema akidah ya, tapi menjelaskan tentang ada namanya takut goriza, ada takut natural alami tapi tabiat, ada takut yang nggak boleh. Takut pada misalnya hal-hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu maksudnya apa namanya? Ketakutan itu justru penting ya, justru penting. Ya. Kita baca tentang ayat-ayat neraka itu justru untuk menumbuhkan rasa takut. Dan efek jerah itu penting sekali kan untuk menegakkan supremasi hukum. Coba kenapa banyak kasus korupsi merajalela? Gak jelas hukumnya dan tidak ada bukan tidak ada sanksinya. Cuma sanksi itu dirasa tidak memberikan dampak yang efek jerah yang cukup. Kalau di Islam itu jelas itu, wah sanksinya luar biasa. Ya, coba sanksi untuk mencuri itu dihukum mati enggak? Enggak. Tapi apa? Dipotong, dibiarkan dia hidup dengan satu tangan dilihat oleh masyarakat terus. Apakah itu enggak beban mental itu seumur hidup? Dia mau makan susah. Dia kepikiran terus ya, lebih baik mati sekalian istilahnya gitu. Efek jerahnya luar biasa secara Islam itu. Wah, Israel itu selalu kejam, nggak kejam, tinggal kamu nggak nyuri, itu aja, selesai. Ya. Tinggal laporan dalam beberapa kondisi, memang ada toleransi. Misal di masa Umar bin Khattab, ada satu masyarakat pernah ketangkap mencuri. Wah, hukum, potong. Umar akhirnya memutuskan, enggak, kali ini tidak. Kenapa? Melihat kondisi waktu itu paceklik, masyarakat mungkin terdesak akhirnya mencuri. Jadi akhirnya bisa juga ada semacam hukuman yang kalau di sini di masa sekarang mungkin gratifikasi atau semacam jelas modelnya. Gitu. Kala innahu tadhkirah. Tidak, sekali-kali Al-Quran itu adalah suatu peringatan. Artinya silahkan dibaca Al-Qurannya. Faman syaa'a dzakara. Tapi ini pun ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mengambil peringatan Al-Quran, itu pun semuanya atas masyiah Allah, atas kehendak Allah. Jangan sampai ibu kita semuanya tidak ada patut kebanggaan dalam diri kita bisa hadir di majelis itu. Enggak, semuanya atas kehendak Allah. Alhamdulillah saya mah nggak pernah absen, hadir terus soleh, nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kayak gitu ya, merasa soleh, ya ada saja sih penyakitnya. Tapi harus diperhatikan di sini ayat 55 itu Allah bilang, Allah lah yang menghendaki dia untuk selalu mengambil kajian peringatan dari Al-Quran. Jadi bukan kehendak kita bisa datang ke sini. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan tidaklah mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya ini tadi dijelaskan. Ayyasha kecuali dikehendak Allah, wa ahlu taqwa ialah Allah yang seharusnya ditakuti ya oleh manusia, wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah yang maha pengampun ya.
Baik. Ada seorang penyair yang mengatakan bahwa ya, wahai Tuhan Muhammad, wa illam akun ahlul maghfirah wa anta ahlul maghfirah. Kalaulah aku belum layak atau aku nggak pantas mendapatkan ampunanmu, tapi bukankah engkau zat yang maha pengampun? Karena kita merasa kayaknya dosa kita ini nggak layak untuk diampuni. Tapi ingatlah bahwa Allah maha pengampun. Memang aku nggak layak, tapi engkau maha pengampun. Biasanya begitu dialog orang-orang yang sudah di titik nadir meminta pengampunan, tapi merasa dirinya nggak layak diampuni. Ya udah, bisa ya. Besok kita lanjut di surah Al-Qiyamah ya. Surah Al-Qiyamah adalah surah Makkiyah, sama ya, disebut surah Al-Qiyamah karena ya berbicara tentang hari kiamat, dan dari sinilah nama kiamat populer juga ya. Meskipun nama hari kiamat itu banyak ya. Ada as-sa'ah, ada as-sakhah, ada qamah, ada haqqamah, dan banyak-banyak lagi. Disebut juga al-qiyamah karena ya besok aja lah, besok kita jelaskan. Mudah-mudahan makin penasaran dan semakin semangat ya belajar tafsir ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan ya, dan selalu memberikan kekuatan dan menerima setiap amal yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saya bisa kita sampaikan. Kita bukasi dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin dan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.